Halo guys, welcome back to iCheck Live. Hari ini saya lagi senang sekali karena akhirnya saya mendapatkan DJI Osmo Pocket 3. Ini adalah line up Osmo Pocket seriesnya DJI generasi ketiga yang kemarin itu katanya banyak yang bilang ini tuh goib barangnya. Dan buat kalian yang mungkin udah tahu Osmo Pocket 3 karena ini udah cukup lama ya, sebulan 2 bulan lalu rilisnya, pasti udah tahu juga kenapa barang ini goib, karena banyak yang bilang kalau ini tuh bagus banget. Sebelum gue beli ini juga kemarin gue diracunin sama Bang Wasa Wirman, terus Alessa K2G juga, dan awal-awal gue ngeliat videonya Om Deddy dari Jagat Review yang pas gue lihat emang kok bagus ya, kamera sekecil ini bisa menghasilkan gambar yang gokil banget. So itulah kenapa gue seneng banget, karena akhirnya gue dapet juga nih yang kreator combo lagi kan, edisi komplitnya lah bisa dibilang. Dan kita akan bahas dalam video kali ini apakah DJI Osmo Pocket 3 ini sebagus itu, dan seperti yang diomongin oleh para kreator lainnya kalau Osmo Pocket 3 ini bisa diandalkan untuk menjadi second kamera. So terus video ini, saya Indra, let's get started. So inilah dia DJI Osmo Pocket 3. Seperti yang teman-teman udah lihat tadi untuk unboxing scene-nya, kita kalau beli yang creator combo ini tuh udah lengkap banget dapetnya. Kita dapat DJI Osmo Pocket-nya, ada juga hard case-nya, ada tripodnya, terus juga ada adapter kecil untuk tripodnya, extra atau extended baterai, dapat mikrofonnya juga yang udah Gen 2, lalu ada dead cat, USB-C, dapat tali juga. Jadi bisa dibilang untuk yang creator combo ini tuh ya buat kalian yang nggak mau pusing beli-beli aksesoris lagi lah untuk kedepannya gitu ya. Kalau nggak salah untuk harganya yang creator combo ini di 10.500.000-an. Cuman kalau kalian lihat di marketplace ya, again kita gue bilang berhubung barangnya ini goib, jadi ya yang jual ya harga-harga digoreng, bisa 11 juta dan 12 juta juga. Kalau yang nggak creator combo, kalau nggak salah setahu gue ya, dapatnya itu ya cuma DJI Osmo Pocketnya ini aja. Gue nggak tahu dapat tripod apa enggak. Yang jelas kalian nggak bakal dapat lah mic eksternal, terus kayak extended baterai seperti ini, dan harganya itu di 8 jutaan. Menurut gue nanggung lah ya kan, tambah 1,5 sampai 2 juta lagi udah dapet yang kreator combo ini. Kalau kalian follow video iCheck Live beberapa waktu lalu tuh gue abis bikin video juga untuk Insta360 Go 3. Itu sebenarnya hadiah yang gue kasih ke bini gue karena waktu itu mau muncul Apple produk baru. Dan tiba-tiba dia pas gue kasih lihat ini, dia kayak langsung wah gue maunya ini aja gitu. Jadi sempat ada perasaan mau jual Insta360 Go 3. Cuman di sisi lain tuh gue bingung, gue tetap butuh Insta360 Go 3 itu karena dia bisa dimounting di kaca mobil, ditaruh di helm buat POV gitu, di kalung gitu kan. Karena mas sejatinya DJI Osmo Pocket 3 ini tuh bukan action cam ya, jadi yang nggak bisa disamakan seperti Insta360 atau mungkin GoPro gitu ya. Jadi ya udahlah ya, antara DJI Osmo Pocket 3 ini dengan Insta360 Go 3 nggak bisa kita bandingkan head to head karena ya ini nggak apple to apple. Nah jadi sebenarnya gue udah pakai DJI Osmo Pocket 3 ini itu kurang lebih seminggu ya. Jadi ini tuh datang kemarin pas Apple Vision Pro gue datang gitu. Jadi ya kesliding, gue harus fokus ke Apple Vision Pro dulu. Tapi good thingsnya adalah ya gue bisa coba-coba dulu dan bisa langsung pakai ini buat kerja gitu, buat
shot beberapa video iCheck Live. Dan di video ini gue bener-bener bisa langsung kasih reviewnya ke teman-teman karena gue bener-bener udah ngerasain ya seminggu full pakai DJI Osmo Pocket 3 ini. Oke, yang gue suka adalah ini mungil banget, kecil banget, layarnya juga udah besar dan ini sistemnya unik banget. Kita tinggal slide aja layarnya kayak gini, dia langsung nyala. Tut. Keren banget. Dan layarnya ini bisa landscape, bisa portrait seperti ini. Jadi ya nggak heran banyak content creator yang pakai ini karena ya dengan aspek rasio 16:9 landscape dan 16:9 portrait ya ini kepake banget mau pakai Instagram Reels atau buat TikTok atau buat YouTube long video. Rasio landscape pun juga ini instan banget langsung kepake. Dan layarnya ini cukup besar ya nggak bisa gue bilang kecil, tapi kalau dibandingin Pocket 2 ya ini of course jauh banget gitu. Terus dari build quality-nya, semua aksesorisnya ini ya feels premium banget khasnya DJI. Terus gue juga suka banget sama mikrofonnya ini. Gue inget gue sempat pengen beli mikrofonnya DJI ini yang dapat 2 tuh yang ada case-nya, gue lupa serinya, harganya 3 juta 4 jutaan. Cuman ya alhamdulillah akhirnya dapat juga yang di Creator Combo Pack ini gitu. Dan bagaimana pendapat gue setelah 1 minggu pakai DJI Osmo Pocket 3 ini? Satu kata aja lah, simple ya, bagus. Ya. Ini adalah pembelian gadget atau kamera. Bisa dibilang gue sama sekali nggak nyesel gitu. Mungkin sama kayak gue upgrade kamera Sony Alpha yang gue pakai saat ini. Karena ya kayak kemarin biasa Insta360 gitu ya, kayak ya yang biasa udah gue beli lah gadget-gadget tuh ya udah gitu. Cuman ini kayak gila, ini bener-bener worth it banget, bener-bener kepake banget. Gambarnya bagus banget, sensornya 1 inci, lalu focal-nya juga di 20 mm, f-nya juga di f2 gitu. Dan ini low light-nya gila bagus banget. Buat teman-teman mungkin yang pengen lihat kualitas video dari DJI Osmo Pocket 3, kalian bisa tonton video Apple Vision Pro gue yang traveling mode, gue ngetes di mobil sama istri gue sama anak gue. Itu juga gue sedikit ngulas soal DJI Osmo Pocket 3 ini, dan disitu tuh gue udah impress banget ya, udah seneng banget kalau kualitas dari DJI Osmo Pocket 3 ini tuh sebagus itu gitu. Kalau gue bilang ya, kenapa tadi di awal gue bilang ini beda kayak action cam segala macem, karena ya ini kamera pocket yang punya gimbal langsung, of course karena ini adalah DJI ya kan. Tapi setelah gue lihat-lihat ya untuk hasil videonya, lalu untuk tone colornya, ini tuh mirip kayak waktu zaman gue pakai Canon G7X dulu. Kalau teman-teman inget kamera yang sempat viral untuk para vlogger, atau kalau kalian yang pakai Sony kayak Sony RX100 lah, Mark 1, Mark 2, ini mirip banget hasilnya kayak gitu. Bahkan untuk deep of field-nya, untuk bokehnya, low light-nya, ini bener-bener mirip banget. Oke, kita akan masuk ke basement 1, 2, 3. Nah, ini gelap banget. Super gelap. Kayak ini gelap banget tapi masih kelihatan, mantap sekali. Sensor 1 inci. Masih ada lampu lah. Ini gelap banget. Aduh. Ini kayak di goa. Kayak di Ini goa parkiran. Kayak di goa yang gelap Parkir banget. gedung. Kita lagi siap-siap mau syuting. Gini enak sih kayaknya. Low lightnya bagus. Dan Osmo Pocket 3 ini bisa ngerekam sampai dengan resolusi di 4K up to 60 fps ya. Dan untuk slow motionnya di 120 fps. Kalian bisa ambil di reso 2K juga, 2.7K atau 10p up to 60 fps. Selain slow mo juga kalian bisa ambil time lapse. Di sini juga ada option untuk low light, terus ada juga untuk panorama, foto segala macam. Dan yang gue suka adalah ini kalau kita mau pindahin ke kamera depan, tinggal triple klik aja kayak gini. Dia langsung pindah ke kamera depan. Sesimpel itu, instan banget gitu. Kalian gak usah bolak-balikin kamera kalau misalnya kalian lagi vlogging. Dan kalau kalian pengen nge-switch dari rasio 16:9 landscape ke portrait, kalian tinggal miringin aja LCD-nya kayak gini, dia langsung mode portrait. Dan ini portraitnya cropping ya, jadi kalian nggak bakal ngerasain distorsi kanan kiri seperti di mode landscape. Dan ini menurut gua brilian banget dan udah cukup banget. Apalagi kita dapetin ekstra lensa ultra wide di package pembeliannya. Jadi ya kalau misalnya dirasa kurang lebar, tinggal kita tempel aja secara magnetik di lensa Osmo Pocket 3 ini. Ini gokil banget. Untuk baterainya, sejauh ini gue pakai DJI Osmo Pocket 3 untuk shot beberapa video iCheck Live. Gue belum pernah pakai sampai habis. Tapi kalau gue lihat dari official websitenya DJI, mereka klaim
ngeklaim katanya baterainya ini bisa bertahan 166 menit. Berarti ya kurang lebih 2,5 jam tuh bisa tahan gitu dengan kapasitas baterainya ini di 1300 mAh. Dan menurut gue bisa ngerekam video 2 jam lebih itu ya udah lebih dari cukup ya. Selama-lamanya gue syuting atau ngevlog kalau digabungin gitu kayaknya nggak bakal sampai 2,5 jam juga ya. Nggak tahu beda-beda sih. Tapi ya buat gue ini udah cukup banget baterai internal yang ada di Osmo Pocket 3 ini. Dan juga kalau kita beli kreator kombonya, ini kita dapat ekstra baterainya ini di 950 mAh gitu. Jadi lumayan, kalian bisa dapat ekstra 1,5 jam sampai 2 jam dengan tambahan baterainya ini. Jadi udah aman banget buat dipakai seharian sebenarnya. Untuk review mikrofonnya sendiri menurut gua ini udah oke banget ya. Kenapa? Karena audionya bagus banget. Cara konekinnya juga simple banget, tinggal nyalain mikrofonnya terus Osmo Pocket 3-nya langsung ngedetect. Jadi kita nggak usah ribet pairing antar transmitter dengan si mikrofonnya ini. Terus kita juga dapetin dead cat kalau misalnya lagi di luar dan kondisi berangin. Jadi biar bisa nangkap suara kita dengan semakin jelas. Udah berhenti. Stop. Kasih ya mas. Kasih. Apple Vision Pro. Banyak yang bilang kalau Apple Vision Pro itu digunakan atau fungsinya hanya sekedar buat entertain aja. Kalau nggak nonton Netflix, nonton YouTube, main game-game yang VR, yang AR gitu. Dan selebihnya ada beberapa poin-poin yang cukup menarik perhatian gua ya. Di antaranya di Osmo Pocket 3 ini ada format perekaman dengan profile di Log M. Biasanya format perekaman dengan flat profile seperti ini itu cuma bisa kita temukan pada drone-drone-nya DJI ya. Seperti Mini 4 Pro lah yang paling kecilnya. Dan itu udah ada di Osmo Pocket 3 ini yang mana perekamannya itu ya again karena flat profile, jadi kita punya fleksibilitas, punya ruang yang lebih luas untuk bereksperimen kalau kita mau color grading, karena basically dari profile picture-nya punya dynamic range yang lebih luas dan perekamannya juga udah 10 bit. Jadi enak banget kalau misalnya kita mau grading footage kita. Terus ada juga face recognition ya, ini udah pakai Active Track 6.0. Ini yang gua gunakan pada saat gua review Apple Vision Pro yang di tempatnya Droid Lamp. Jadi ini bener-bener tinggal gua taruh aja, terus gua jalan-jalan itu dia ngikutin gua gitu. Bahkan Satria nganggur duduk, jadi nggak guna gitu punya kameramen, saking lengkapnya fitur yang ada di Osmo Pocket 3 ini. Dan itu gue bener-bener kebantu banget. Bahkan disitu kan untuk yang frame ada guanya itu gua crop ya, jadi gue nggak usah pusingin frame kanan kiri, tinggal gua bikin kotak aja ya, dia bakal ngunci gue untuk selalu berada di tengah gitu. Jadi ya serasa kayak punya kameramen pribadi lah dalam Osmo Pocket 3 ini. Dan untuk mindahinnya ini flawless banget, pakai aplikasi yang ada di iPhone DJI Mimo. Gue mindahin footage 20 menit 30 menit no issue at all, sama sekali nggak ada masalah. Dan ya di aplikasi juga teman-teman bisa ngontrol DJI-nya ini untuk tracking kita, untuk nge-record segala macam ya, default lah. Ini bener-bener flawless banget aplikasinya di iPhone 15 Pro Max gua. So segitu dulu aja dari gue untuk DJI Osmo Pocket 3 ini. Buat kalian yang penasaran dan pengen lihat hasil video dari DJI Osmo Pocket 3 ini, video-video dari Acek Live, gue sertain link video gue deh di description di bawah. Kalian silahkan tontonin aja. Dan kalau ditanya apakah ini worth it 10 juta ya untuk yang kreator combo, kalau kalian ada seorang kreator, kalian seorang vlogger, atau kalian tuh suka bikin video khususnya di luar ruangan gitu ya ini rekomen banget. Apalagi mungkin kayak kita gini konten kreator teknologi ya, yang suka kadang ada panggilan liputan dateng, kan ribet tuh kalau bawa kamera. Cuma bawa ini aja instan sama modal iPhone, ngedit di iPhone beres kelar gitu. Karena sometimes dari klien saat ada event mereka pengen langsung di shoot, mereka pengen langsung tayang saat itu juga, entah untuk Reels, untuk YouTube Short, atau mungkin untuk YouTube video sekalipun gitu. Jadi ya dari segi efisiensi worth it banget. Dan kalau ditanya mendingan yang standar atau yang kreator combo, kalau misalnya kalian bisa usahakan ke budget kreator combo, mendingan kreator combo aja. Karena menurut gue ya ini udah lengkap banget, ini kepake semua gitu. Perintilannya ini nggak ada yang nganggur gitu, ini hampir semuanya kepake. Ya paling yang harus kalian beli lagi tuh ya kayak tadi gue, cuma anti gores sama micro SD card. Udah sisanya kalian tinggal langsung cus gitu. Daripada kalian beli yang standar, nanti kalian harus beli lagi mikrofonnya, kalian harus beli lagi tripod, kalian harus beli lagi casingnya segala macem. So ya mungkin gitu dulu aja. Semoga bisa mencerahkan teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini lagi nyari kamera mungil, kamera mini yang punya in-body gimbal stabilization seperti DJI Osmo Pocket 3 ini. So semoga at least bisa mencerahkan kalian mungkin yang lagi kepo, lagi nyari-nyari info soal DJI Osmo Pocket 3 ini. Please like, comment, and share this video. Subscribe juga untuk kalian yang belum, biar kalian selalu up to date video-video terbaru seputar Apple device atau gadget-gadget lainnya seperti DJI Osmo Pocket 3 ini. So segitu dulu aja untuk video kali ini. Saya Indra, until next time, goodbye.